Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan materi mengenai operasi bilangan kompleks dalam bentuk polar. Ada 3 operasi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu operasi penjumlahan, operasi perkalian, dan pembagian. Kemudian di sini saya menambahkan materi terkait sekawan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama mengenai operasi penjumlahan. Di sini misalkan saya mempunyai 2 buah bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1. Kemudian Z2, R2 cos theta 2 plus I sin theta 2, maka di sini operasi penjumlahan kedua bilangan kompleks tersebut didefinisikan sebagai R1 cos theta 1 plus R2 cos theta 2 plus I R1 sin theta 1 plus R2 sin theta 2. Sebenarnya ini prosesnya seperti biasa, kita menjumlahkan Z1, berarti ini R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, dan kita tambah dengan R2 plus cos theta 2 plus I sin theta 2. Operasi seperti pada bilangan kompleks bentuk kartesian ya, penjumlahannya berarti kita mengelompokkan bagian real dengan real, kemudian bagian imajiner dengan imajiner. Nah, ada pertanyaan yang saya berikan minggu lalu, yaitu apakah bentuk formula penjumlahan tersebut dapat kita sederhanakan lagi? Maka di sini jawabannya kita tidak bisa menyederhanakan lagi bentuk ini. Kecuali di sini kalau misalkan kita punya permasalahan, kita punya 2 buah bilangan kompleks, kemudian kita mencari hasil penjumlahannya dalam bentuk polar yang sederhana, itu masih bisa. Nah, itu saya berikan pada latihan kedua. Tapi kalau untuk menyederhanakan bentuk formula ini kita belum bisa kita lakukan karena untuk theta 1 dan theta 2 ini bisa saja berbeda. Begitu pula untuk di sini sin theta 1 dan sin theta 2, sehingga tidak bisa kita jumlahkan begitu saja. Oke? Langsung kita masuk ke latihan 2. Di sini untuk latihan 2, misalkan saya punya Z1 min 5 cos pi per 2 plus I sin pi per 2, dan Z2 sama dengan 2 cos pi per 6 plus I sin pi per 6. Di sini tentukan hasil penjumlahan dari Z1 dan Z2 dalam bentuk polarnya dan jelaskan jawaban saudara. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah kita identifikasi dulu apa saja yang kita punya. Di situ kita punya 2 buah bilangan kompleks, kemudian yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan bilangan kompleks tersebut dalam bentuk polarnya. Maka yang bisa kita lakukan, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus penjumlahan bilangan kompleks bentuk polar yang sudah kita jabarkan di awal tadi. Dia adalah di sini berarti kita kelompokkan antara bagian real dengan real, kemudian bagian imajiner dengan imajiner, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, di sini ini mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Di sini ini seharusnya tidak ada tanda kurung ya ini ya. Kemudian di sini ada I. Harus ada I. Oke. Jadi di sini untuk penjumlahannya min 5 cos pi per 2 kita jumlahkan dengan 2 cos pi per 6. Kemudian untuk I di sini plus I min 5 sin pi per 2 kita jumlahkan dengan 2 sin pi per 6. Kita peroleh di sini cos pi per 2 itu 0, sehingga min 5 kali 0, 0. Kemudian 2 kita kalikan dengan akar 3 per 2 sama dengan akar 3. Kemudian untuk yang bagian imajinernya plus I, di sini min 5 kali 1 karena sin pi per 2 itu 1. Kemudian sin pi per 6 itu adalah setengah. Sehingga di sini min 5 kali 1 ditambah 2 kali setengah, yaitu min 5 plus 1. Jadi kita peroleh akar 3 min 4i. Nah, kalau sampai di sini karena yang kita tanyakan adalah dalam bentuk polar ya hasil penjumlahan. Kalau ini kan masih dalam bentuk kartesian. Maka yang harus kita lakukan adalah kita membentuk polar dari bentuk kartesian ini. Kita identifikasi terlebih dahulu kira-kira dia ada di kuadran keberapa. Karena di sini untuk bagian realnya positif, untuk bagian imajinernya negatif, maka jelas ini ada di kuadran keempat. Sehingga di sini untuk bentuk polar kita membutuhkan modulusnya, sehingga akar 3 kuadrat plus min 4 kuadrat. Kita peroleh akar 3 plus 16 akar 19. Untuk tetanya sendiri kita peroleh tan theta sama dengan min 4 per akar 3. Di situ berarti arkestan dari min 4 per akar 3 adalah kita peroleh tetanya adalah sama dengan min 0,37 pi. Seperti itu ya. Ada juga mungkin yang kemarin menjawab
min 1,1 sekian. Itu masih benar ya, tanpa ada pi-nya pun masih diperbolehkan, karena di sini pi itu kan bisa kita ganti sebagai 22/7 atau 3,14 seperti itu. Nah, yang kemarin yang agak kurang tepat itu hampir benar itu Mbak Erin, tapi di situ Mbak Erin menyebutkannya bukan negatif tetapi positif, 1, sekian tapi positif. Nah, di situ masih salah karena dia berada di kuadran keempat, bukan di kuadran pertama. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan, modulusnya berapa? Akar 19 kita kalikan cos kali min 0,37 pi plus i sin kali min 0,37 pi. Kita peroleh di situ akar 19-nya dikali dengan, karena cos negatif itu sama dengan positif ya, berarti cos 0,37 pi, karena sin negatif sama dengan negatif sin kan, berarti di sini min i sin 0,37 pi. Oke, untuk penjumlahan ini adalah hasil sederhana dalam bentuk polar. Untuk operasi perkalian di sini diberikan dua buah bilangan kompleks, misalkan saya punya Z1 dan Z2 yang sama dengan penjumlahan tadi. Nah, untuk yang Z1 kali Z2 itu didapatkan R1 kali R2 cos theta 1 plus theta 2 I sin theta 1 plus theta 2. Nah, ini caranya seperti biasa, kita identifikasi yang diketahui apa, yang harus dibuktikan apa. Yang saya tekankan di sini, kalian harus memberikan keterangan kira-kira sifat apa yang kalian gunakan. Nah, ini sifat yang digunakan itu mulai dari yang diketahui ya. Kemudian ada sifat komutatif bilangan kompleks, karena awalnya kan R2 dari sini. Kita balik perkaliannya bersifat komutatif. Kemudian ini juga sekaligus ada sifat asosiatif. Kemudian di sini kita pakai definisi perkalian bilangan kompleks karena kan tinggal mengalihkan saja. Seperti itu. Kemudian di sini ada satu hal yang harus kalian pahami di sini tentang cos dari penjumlahan sudut dan juga sin dari penjumlahan sudut. Itu yang harus diingat. Oke, ini hampir keseluruhan mahasiswa sudah bisa memahami dengan baik dan bisa menguraikan, membuktikan. Oke. Langsung saja ke operasi contohnya dulu ya. Di sini contohnya misal saya punya Z1 min 5 cos pi per 2 plus I sin pi per 2, Z2-nya 2 cos pi per 6 plus I sin pi per 6, maka di sini kita langsung mengikuti saja bentuk dari R1 kali R2 cos theta 1 plus theta 2 I sin theta 1 plus theta 2 seperti itu. Jadi kita dapatkan min 5 kali 2 min 10 untuk cosnya, berarti kita tinggal menjumlahkan sudutnya kan pi per 2 dengan pi per 6. Kita peroleh 4 pi per 6. Kemudian untuk sinnya sama, kita jumlahkan pi per 2 dengan pi per 6. Kita peroleh 4 pi per 6. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk pembagian sama, kita peroleh kita punya dua buah bilangan kompleks. Z1 R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, kemudian Z2-nya R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, di sini operasi pembagiannya menghasilkan R1 per R2 cos theta min theta 1 min theta 2 plus I sin theta 1 min theta 2. Yang beda di sini kalau operasi perkalian dia penjumlahan ya, kalau operasi pembagian dia pengurangan atau negatif. Nah, uraiannya sama di sini ya. Yang diketahui apa, yang harus dibuktikan apa dari yang diketahui di sini. Kemudian kita melakukan sifat asosiatif. Ini kita lakukan supaya tidak terlalu ribet. Beberapa mahasiswa kemarin menggunakan perkalian sekawan dengan tetap mencantumkan R2 kan, seperti sebenarnya tidak masalah, tapi akan lebih simpel lagi kalau misalkan kita gunakan sifat asosiatif dulu, sehingga kita tinggal mengalihkan dengan sekawan dari penyebut yang tinggal cos theta 2 plus I sin theta 2 seperti itu. Nah, di situ sekawannya kan cos theta 2 min I sin theta 2. Nah, ini bentuknya ini kan sama dengan dikalikan 1 sebenarnya ya. Karena ini sekawan per sekawan yang sama kan gitu. Oke, tinggal kita kalikan di situ. Kita peroleh ini definisi dari perkalian biasa, yang bawah juga definisi perkalian biasa. Ya, yang bawah ini bentuknya cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2 itu kan sama dengan 1. Yang atas kita menggunakan sifat cos penjumlahan dan sin penjumlahan. Bedanya kalau ini kan tadi untuk perkalian dia negatif, yang ini untuk perkalian dia positif. Sehingga apa di sini yang asalnya ini kan seharusnya negatif, karena ini positif berarti ini minusnya kan, seperti itu. Begitu pula dengan sinnya. Oke, saya rasa ini untuk pembuktian pembagian sudah jelas. Nah, untuk contohnya berarti kita tinggal memasukkan ke rumus dari pembagian ini tadi saja. Bedanya kan kalau perkalian penjumlahan, kalau di sini dia
pengurangan. Kemudian kalau perkalian dia untuk koefisien dikalikan, kalau untuk pembagian dia dibagi, begitu saja. Oke, bisa kalian pelajari dengan baik di sini. Yang terakhir di sini untuk bab sekawan, saya menambahkan di sini sebenarnya pada operasi pembagian sendiri tadi untuk kita membuktikan kita sudah menggunakan sekawan ya. Jadi jelas kalau untuk sekawan bilangan kompleks dalam bentuk polar itu adalah yang ini positif, maka untuk sekawannya dia menjadi negatif. Nah, ini saya ambil juga karena di sini saya memberikan soal supaya kalian memberikan contohnya. Nah, ini saya mengambil contoh yang diberikan oleh Mbak Najia. Di sini Mbak Najia punya Z min 1 plus akar 3i. Lah, beliau di sini Mbak Najia menentukan bentuk polarnya. Di situ bentuk polarnya diperoleh ini. Ini seharusnya tanpa mutlak lagi ya, karena dia di sini kan untuk modulus pasti bernilai positif, jadi 2 kali untuk tetanya ketemu 2pi per 3 kan, seperti itu. Cos theta 2pi per 3 cos 2pi per 3, kemudian untuk sinnya 2pi per 3 seperti itu. Lah, untuk ini yang dimaksud ingin tahu apakah ini nanti sekawannya sama dengan hasil kartesiannya, ini tinggal kita jadikan sekawannya kan, berarti yang asalnya positif dia menjadi negatif. Oke. Nah, asalnya positif menjadi negatif, kemudian tinggal kita operasikan. Ternyata ketemu min 1 min akar 3i. Kita lihat apakah sama? Nah, sama. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang rumus Euler dari bilangan kompleks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.